pujian syukur kami Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Oh, haleluya. Ciaraya nyanyi Hosana bagi yang jatuh, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan pujian Hosana, amin. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, oh, ku agungkan, oh, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, oh, ku agungkan, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, oh, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan pujian Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan kuagungkan,
Kau layak disembah. Haleluya. Ya Allah, Kau layak disembah. Siapa mari angkat tangan di hadapan dengan pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita petang hari ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Kembali silakan duduk. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa atas kehidupan kita, Allah yang selalu memimpin kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada alasan buat kita untuk selalu menyembah dan memuliakan Dia, karena Dia adalah pencipta segalanya, pencipta alam semesta. Dan seperti Mazmur 63 dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kita mau menyembah Tuhan melalui lagu ini. Ya Allah, Engkaulah hidup. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, kataku menantikanmu. Pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku tak memegang-Mu.
Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Kau di tempatku. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Biarlah Tuhan setiap saat bibir kami memegahkan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu karena Engkau ada dalam kehidupan kami setiap saat Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dan tidak ada alasan bagi kami untuk meragukan pernyataan atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk beribadah, kami rindu untuk memuliakan Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan kami rindu untuk mendengar Tuhan bersabda, berfirman melalui hamba. Tuhan berkati ibadah kami saat ini ya Bapak. Baik kami ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara live streaming kami dari channel kami. Tuhan tolong kami Bapak, agar ibadah ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami, bahkan setiap orang yang menyaksikan melalui siaran live streaming kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam kuasa Engkau saja. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah
ya. Allah kita Allah yang luar biasa. How great. Great is our God. Allah kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kita akan nyanyikan lagu ini. Great is our God. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Ucok. Kita percaya bahwa dalam hidup ini ada banyak hal. Saya seringkali mengutip satu ucapan hamba Tuhan yang kita tahu bersama. Hamba Tuhan ini cukup terkenal di TikTok, di YouTube bahkan. Dia pernah mengatakan demikian.
kalau kita itu punya masalah, jangan menyalahkan masalahnya, karena orang hidup itu selalu bermasalah. Tetapi yakinlah bahwa setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita yang diubahkan. Masalah akan tetap ada. Kita ikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Misalnya kita punya utang piutang lunas semua, tidak seperti itu. Tuhan izinkan kita ada di posisi yang benar-benar kita banyak sekali masalah, banyak beban, banyak persoalan. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan supaya kita berubah, kita punya mindset yang berbeda. Kita punya sesuatu yang kita berpikir bahwa oh ya, Tuhan mau saya berubah. Tuhan mau saya tetap mengandalkan Dia. Minggu-minggu ini, bahkan bulan ini, saya mengalami banyak sekali persoalan permasalahan. Saya mungkin berpikir Tuhan kok seperti ini. Tuhan tidak menyediakan dan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Tetapi makin kesini, saya menyadari bahwa Tuhan izinkan saya mengalami semuanya ini karena Tuhan mau saya dikuatkan. Amin. Tuhan mau saya tetap mengandalkan Dia. Saya tidak lari, tidak kecewa dengan Dia, tetapi saya tetap berada bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita menyatakan bahwa Tuhan, bersamamu aku bisa menghadapi semuanya. Sampai di titik ini bukan sesuatu yang biasa bagi saudara. Tetapi sampai di titik ini, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu, kalau saya berpikir, wah, hebat Tuhan itu. Tuhan izinkan saya ada sampai di titik ini. Lagu ini selalu menguatkan saya ketika saya menyanyikan lagu ini. Saya merasa saya dikuatkan. Bersamamu kita akan nyanyikan lagu ini sebagai persiapan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kemenanganmu ya Tuhan, teguhkan hati.
Engkau Allah Abraham, Engkau Allah Ishak, Engkau Allah Yakub, Engkau Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Engkau Allah yang menyelamatkan Sadrak, Mesach, dan Abednego dalam pengabdian. Engkau Allah yang menyelamatkan Daniel menyatu mulut singa. Bapa, Engkau Allah benar-benar Tuhan. Engkau benar-benar Allah, satu-satunya Allah yang kami sembah, di mana Engkau yang selalu hadir dalam doa kami. Amin. Dalam ketidaksempurnaan kami, justru Engkau semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman. Kami percaya sesuatu yang baru dan baru akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat. Shalom jemaat yang di rumah juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di sini saya akan membawakan firman tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, di mana Nabi Yesaya berfirman di di ayat yang Yesaya 40 ayat 3, di mana dia persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ya, siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Ini kan kebanyakan orang tahu kalau bangsa Israel itu di padang gurun. Di padang gurun. Terus di sana mereka mengalami A, B, C, D, E, dan F, dan banyak sekali hal yang dialami. Sebenarnya itu artinya apa sih? Maksudnya apa sih? Dan pada saat Nabi Yesaya berkata, siapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, ini kan nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis harus mendahului Yesus? Pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa? Kenapa harus ada Yohanes Pembaptis mendahului Yesus? Nah, ini kadang orang melakukan baptisan, ya sudah baptis, saya percaya baptis, habis itu selesai, saya sudah menerima, habis itu nanti terima Roh Kudus. Nah, orang tahu, mungkin sebagian tahu ya, semua tahu, tapi mungkin sebagian tahu selesai sampai di situ saya mati bersama Tuhan Yesus dengan lahir baru. Tapi kita harus tahu benar-benar arti baptisan air itu. Nah, ini ada hubungannya dengan itu. Karena Yohanes Pembaptis ini dia yang membaptis secara daging, melambangkan kematian Yesus di kayu salib. Oke, ya, kita akan lanjut di. Ya, inilah ayat yang saya angkat. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, ini nubuatan Yesaya tentang Yohanes Pembaptis yang mendahului kedatangan Yesus sang juru selamat. Oke. Next. Sebenarnya di sini ada kata-kata yang perlu kita angkat, yaitu ada 6 kata utama dalam Yesaya 40 ayat 3. Yang pertama, persiapkanlah. Yang kedua, padang gurun. Yang ketiga, jalan. Yang keempat, luruskanlah. Padang belantara, jalan raya. Nah, bedanya apa di sini? Ini penting, saudara. Nanti kita akan bahas ini. Kita lanjut lagi. Next. Ya, ini gambar. Kedua gambar yang siapkanlah dan luruskanlah. Kalau kita lihat di sebelah kanan, itu jalan raya. Luruskanlah di padang gurun. Ya, tidak mungkin kita melakukan jalan setapak. Luruskanlah jadi bagi Allah di padang gurun.
Nggak mungkin kita berikan jalan setapak untuk Tuhan. Nanti apa yang kita alami dalam kehidupan kita lama, kepanasan, istilahnya gitu. Ada sebelum sampai di sini, saya baru bertanya kayak ini. Lanjut lagi. Nanti kita kembali ke atas lagi. Nah, sebelum kita menuju ke atas tadi, kita akan bahas dulu yang ini. Pentingnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tadi tujuannya apa sih mempersiapkan jalan dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa pentingnya? Apa artinya? Atau apa sih makna dan tujuannya? Kenapa itu tertulis banyak dan membuatkan juga? Yang pertama, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maleakhi 3 ayat 1 sampai yang 3. Ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ini Tuhan yang berkata. Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hadir kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka yang menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maksudnya apa? Nah, kalau kita nggak mempersiapkan hidup kita dalam kehidupan kita, contohnya gini, contoh mudahnya, seseorang kamu mau datang ke rumah, orang mau datang ke rumah, atau kalau bagi orang musik, kita mau rekaman nih, yang punya studio rekaman, pasti dia mempersiapkan segalanya. Musiknya udah jadi, dari drum, bass, gitar, melodi, synthesizer-nya semua, stringnya semua sudah siap semua. Jadi begitu penyanyinya datang, dia tinggal nyanyi. Sebelum penyanyinya datang, yang dilakukan penyanyi apa? Dia bilang gini, besok aku mau lagunya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Besok aku mau intronya ada ininya, intronya ada ininya, intronya ada ininya. Yang dipersiapkan musiknya apa? Latihan, cari aransemen, berhari-hari, berjam-jam sampai tengah malam. Iya kan? Habis itu nanti direkam. Direkam, salah lagi, kirim ke penyanyinya. Apakah seperti ini? Oh, enggak seperti ini, kurang seperti ini. Bikin lagi, teng. Jadinya seperti ini. Oh, ini terlalu ngepop. Bikin lagi. Oh, ini kok malah dangdut. Bikin lagi. Sampai sesuai yang diinginkan penyanyinya. Kalau itu sudah oke, penyanyi itu akhirnya turun untuk take vokal. Nah, itu yang diartikan. Jadi ketika kita ingin Roh Kudus itu hadir, kita harus benar-benar dimurnikan dulu. Apa maunya Tuhan? Wadahnya itu disiapkan dulu. Apa sih pentingnya wadah itu dipersiapkan? Contohnya gini. Pada saat, contoh paling mudah gini, orang tua memberikan uang banyak kepada anaknya, apakah itu langsung? Nih, kamu saya kasih 1 juta, kamu buat jajan sekolah SD. Kira-kira anaknya gimana? Nggak tahu itu uang mau diapain. Yang tahu mungkin dia beli permen seharga 100.000. Yang penting masih ada 9 lembar. Aku mau beli mie instan 100.000, padahal harganya nggak segitu. Contohnya seperti itu. Jadi apa? Yesus memberikan istilahnya kayak mendidik kita, memurnikan seperti yang kemarin saya sampaikan. Itu memang nggak enak. Kita semua mengalami, memang gak enak. Tapi disitulah muncul ketekunan. Jadi ketika dipersiapkan wadahnya, contoh nanti ketika kita mendidik anak kita, nanti ini gini, kamu nanti kalau dapat uang
papa beri uang 1.000, itu belinya ini. Kan udah enak pak beli ini, kalau cuma dapat satunya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu uang kamu cuma bisa beli permen, ya kamu dari permen dulu. Akhirnya dia terbiasa dengan permen. Temennya ini dia nggak kepengen, udah kebiasa permen. Ditambahkan lagi sama bapaknya, ini saya kasih kamu 5.000. Saya kasih kamu 5.000. Oke, sama 5.000. Oh ini nanti dia langsung berpikir kemarin permen harga segini, dikit sama dia. Karena dia udah terbiasa dengan hal itu. Disimpan. Karena dia udah terbiasa dengan uang yang 1.000. Ketika dia pegang 5.000, akhirnya terbiasanya dia paling lebih-lebihnya ya belinya 2.000. Sisanya dia bingung mau kemana, bisa ditabung bermanfaat untuk dia. Ataupun dilihat dari jenjangnya, ketika anak kita sudah mulai dewasa, kebutuhannya udah naik, kita udah mendidik dia, kita tambah lagi ini. Jadi dia bisa mengatur. Dari situlah berkembangnya iman kita. Jadi iman kita itu dibentuk, dipersiapkan di sini. Nah, ayat ini, lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki. Nah, di sini sebenarnya ada perlu bukan revisi ya, maksudnya perlu dijelaskan di sini ditulis malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sebenarnya malaikat dalam pengertian kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu anak perjanjian. Istilahnya akan nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus di situ. Nah, itu bisa diartikan sebagai Roh Kudus. Kalau kita sekarang, ketika dia datang ke dalam diri kita, kalau kita enggak dimurnikan, nggak bisa. Nggak bisa. Kita akan seperti contohnya ada di ayat di mana waktu itu tabut perjanjian waktu itu jatuh ke, ada nggak ya di situ saya tulis. Tabut perjanjian itu direbut oleh bangsa Filistin. Ada itu, saya selalu mau tulis di situ. Tabut perjanjian diambil oleh bangsa Filistin karena bangsa Israel waktu itu pernah kalah perang, dan tabut perjanjian itu dibawa ke Filistin, dibawa ke 3 kota ya Pak ya kalau nggak salah, ke 3 kota waktu itu. Apa yang terjadi? Waktu dibawa bangsa Filistin ke kota itu, ke kotanya dia, ke kotanya bangsa Filistin, di situ ditaruh di satu kuil, di situ ada dewanya. Tahu pagi harinya apa? Kuilnya dewanya itu jatuh. Diberdirikan lagi. Besoknya didatangi lagi pagi-paginya, kuilnya jatuh dan tersungkur. Besoknya setelah dibetulkan, besoknya gitu lagi, jatuh dan bahkan patah kepalanya. Oke, habis itu mereka nyerah nih, diangkat lagi, pindah. Ini membawa petaka. Oke, pindah lagi di satu tempat, dan satu tempatnya itu mengalami hal yang sama, macam-macam, dari kutuk dan lain sebagainya, penyakit dan akhirnya dikembalikan. Kenapa bangsa Israel bisa menerima tabut perjanjian? Karena bangsa Israel sudah diproses di padang gurun. Jadi yang Allah mau, ketika dia hadir dalam kehidupan seseorang, dia harus suci. Mau gak mau harus dimurnikan. Mau gak mau harus sesuai vokalisnya ketika dia harus rekaman. Dia harus benar-benar dimurnikan. Ini yang saya bilang. Kalau kita gak dimurnikan, gak bisa. Kenapa? Di perjanjian lama, di perjanjian baru aja waktu itu 3 murid Tuhan. Waktu itu ada 3 murid yang dibawa Tuhan Yesus waktu berdoa di atas bukit, dan Yesus dipermuliakan waktu itu. Dia bersinar, ya kan, di atas bukit. Nah, kenapa? Mereka
melihat dalam bentuk sayap-sayap mimpi. Dan mereka terbangun, Tuhan Yesus sudah dalam bentuk manusia. Dan lagi dalam perjanjian lama selalu bertemu dalam bentuk mimpi. Hanya beberapa yang dalam bentuk real dan nyata, itu pun enggak secara langsung dalam bentuk Allah, dalam bentuk kemuliaannya. Lalu dalam bentuk semang berduri, dalam bentuk tiang api, tiang awan, dan belum dalam tampak yang sesungguhnya. Kenapa? Manusia tidak akan kuat dengan kemuliaannya. Kedagingan akan mati. Seperti itu. Begitu sucinya dia. Nah, dalam artian apa di sini? Kita harus ditempa. Dalam arti mempersiapkan jalan. Itu ketika permasalahan ada, itu bukan berarti masalah, tetapi bagaimana kita menganggap itu sebagai level next atau persiapan Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Ini seperti itu, mempersiapkan jalan. Kalau kita melihat padang belantara, padang gurun dulu. Kalau padang gurun itu kering. Coba dalam padang saya, padang gurun itu kering. Atas. Nah, bawahnya. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Oke, bawahnya lagi. Nah, ini padang gurun. Dalam padang gurun itu wilayah kering, gersang, yang menerima curah hujan sangat rendah, biasanya kurang dari 250 mm per tahun, dan memiliki kemampuan terbatas untuk menopang kehidupan. Artinya apa? Ketika kita dibawa di situ, kita itu harus mengosongkan diri. Kita harus benar-benar berharapnya itu kepada Allah, kepada Yesus saja. Disitulah, kalau kita lihat peralihan, setiap peralihan yang dialami bangsa Israel, nabi-nabi dan sebagainya. Musa itu di mana? Di padang gurun, tempat peralihan. Elia di mana? Di padang gurun. Bangsa Israel keluar di mana? Di padang gurun. Yohanes berseru di mana? Di padang gurun. Karena disitulah Allah ingin segala sesuatunya dia persiapkan kering. Karena nanti kita yang benar-benar berharap, kita yang benar-benar berharap benar-benar air kehidupan itu hanya dari Allah. Kenapa itu terjadi? Supaya ketekunan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Hanya berharap kepada Dia. Lanjut lagi. Itu perbedaannya ya. Kalau padang gurun itu gersang. Next. Lanjut. Turun dulu. Ini urutannya sih kunci. Kok ada gunung terus? Habis. Ke bawah lagi. Oke, gini. Di situ ada tulisan tentang padang gurun, padang belantara dan apa sebagainya. Padang belantara. Wilayah yang liar, tidak dihuni manusia. Istilahnya ini bukan berarti kering, bukan berarti seperti padang gurun, enggak, tapi bisa padang gurun, bisa juga hutan. Intinya liar. Intinya liar, tidak berpenghuni, tidak terjamah manusia. Di situ kita suruh mempersiapkan jalan. Sama seperti di padang gurun tadi juga harus dipersiapkan jalan. Ini liar. Kita memang subuh dan lain sebagainya, tapi kita disuruh mempersiapkan untuk kehadiran Yesus. Kita harus mau dimurnikan di situ. Ya, lanjut lagi, jalan. Tentang jalan raya dan jalan. Jalan raya dalam bahasa Ibrani di antaranya adalah jalan yang menuju ke atas. Sebenarnya kalau jalan raya di sini dalam bahasa Indonesia hanya ditulis jalan raya, tapi kalau kita dibaca dalam bahasa Ibrani-nya, itu maknanya bisa jalan yang menuju ke atas. Jalan yang menuju ke atas. Kenapa bahasa Ibrani? Karena itu bahasa yang dibuat oleh Allah sendiri, Hebrew. Jadi setiap katanya itu mengandung arti. Beda dengan bahasa yang lain yang ada di muka bumi ini. Makanya kita menggunakan bahasa
bahasa Ibrani di Perjanjian Lama. Nah, itu artinya bukan sekedar jalan raya, tapi jalan yang menuju ke atas, lempeng. Jalan raya itu kan ya raya yang lempeng, kayak jalan tol yang nggak ada hambatan, makanya dia minta lurus, maunya manusia fokusnya ke atas. Itu di padang belantara. Dalam kehidupan kita, kalau kita mau menerima, kita mau bertobat, menerima Yesus, oke, kamu dibaptis di padang belantara itu artinya apa? Kosongkan dirimu, keadaan manusiamu itu kamu tekan. Ketika kamu dibaptis itu intinya kamu sudah mempersiapkan. Nanti setelah semuanya siap, Yesus baptisan Roh Kudus itu datang. Itu maksudnya. Jadi belantara, belantutan belantara atau padang belantara itu tidak terjamah karena setiap karakter manusia berbeda-beda. Padang gurun itu kering, manusia yang mengalami kekeringan, kekurangan secara rohani. Tapi ada juga orang yang merasa, wah, aku lebih rohani, aku sebenarnya kosong, liar. Atau kayak kalau dibilang mungkin seperti orang Farisi, dia dalam agama oke, dia dalam pengertian Taurat oke, tapi pada kenyataannya liar. Makanya Yesus menggenapinya. Dalam artian dia tidak menghilangkan, tapi dia menggenapi. Ada banyak hal sebenarnya. Oke, lanjut. Luruskanlah, yang dimaksud dengan luruskanlah adalah fokus dan lurus kepada tujuan hidup hanya kepada yang rohani. Dalam artian seperti ini. Terkadang ketika kita dalam permasalahan, kita berdoa itu supaya permasalahan kita selesai. Ya, itu ada benar-benar. Tapi dalam keinginan Allah ketika kita menghadapi masalah, pernah nggak kita flashback ke belakang ketika kita menghadapi masalah, tapi yang kita alami sampai benar-benar terjatuh? Kalau itu benar-benar terjatuh, ada satu kemungkinan kita nggak mengandalkan Tuhan. Semakin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan semakin jatuh. Kenapa? Kenapa Allah membiarkan seperti itu? Karena supaya kamu sadar, supaya kita semua itu sadar. Ketika kita semua kok kayak gini nggak bisa, ya udah. Sampai kapan kamu kuat? Sampai ketika kita berseru dalam permasalahan dalam padang gurun ini, kita berseru, ya Allah, ya Allah. Disitulah dia mulai bekerja. Karena dalam kelemahan dia bekerja. Kalau kita kuat dia kuat, gak mungkin ada dua tuan di situ. Dia mau hanya saya. Aku Allah. Allah kita itu Allah pencemburu. Dia tidak mau ada sesuatu yang lain dalam kehidupan manusia, tujuan lain dalam kehidupan manusia, pikiran lain dalam manusia. Dia maunya manusia yang satu tempat itu hanya berfokus padamu. Jadi ketika kita dalam keadaan masalah itu menimpa, yang Allah mau fokusnya hanya kepada Yesus. Dalam keadaan apapun, kadang kita sering mengalami yang namanya kok nggak selesai. Saya pun mengalami seperti itu. Kok nggak selesai. Tapi di situ Roh Kudus berkata, berlutut, dan berlutut. Dalam artian setiap apa yang kita kerjakan itu selalu utamakan Yesus. Itu yang Dia mau. Apapun yang kita kerjakan, bahkan sampai makan, minum, pokoknya semuanya tentang Yesus. Dan sesimpel itu sebenarnya. Makanya sampai ada lagu yang dibuat dari Alkitab itu kan, semuanya tentang segalanya tentang Yesus. Apapun, hal sekecil apapun. Ya, itu selalu dia yang utama. Jangan sekali-sekali mengandalkan pikiran kita. Tapi bukan berarti gini. Kadang kita sering berselisih itu karena pahamnya seperti ini. Berarti kita nggak mikir dong. Ya, secara real kita akan ngomong, iya, kita nggak mikir. Kalau orang bilang, wah itu berarti pasah bongkot dan nggak ngapa-ngapain, nggak juga. Makanya setiap pertumbuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Saya nggak bisa ngejudge ini seperti ini, nggak, dan artinya seperti ini. Ketika Roh Kudus dalam diri seseorang, dia akan berkata
kepada orang itu, bagaimana caranya hanya orang itu yang tahu. Karena kalau kita sering bergumul, istilahnya kayak berhubungan intim dengan Allah secara rohani, berdoa tiap malam, disitulah nanti kita kenal Bapa kita. Dia ngomongnya seperti apa itu kita tahu. Oh Tuhan maunya gini, oh Tuhan maunya gini. Ini kalau kita ayang-ayangan yang nggak pernah dekat dengan Tuhan, ya maaf kata secara saya nggak menuduh, tapi dia harus memang seperti ini. Kalau dia nggak pernah berdoa, tapi dia paham tentang semua isi Alkitab, ngomong kosong. Iblis itu saksi hidup, tapi Roh Kudus itu yang membuka dan mengartikannya. Dia saksi tapi dia alami. Yesus bagaimana dari lahir sampai mati, dia tahu. Iblis tahu. Dari Adam dan Hawa sampai besok kiamat, dia lebih tahu. Tapi rahasianya dia nggak tahu. Karena yang membuat tahu itu Roh Kudus. Ketika kita ngomong A, B, C, D, E, F, G dengan Tuhan berbicara, itu ada lingkupan, ada perlindungan yang dia nggak ngerti. Disitu. Dalam setiap proses, makanya kalau dalam iya nggak bisa, dia harus gini-gini, doakan dulu. Ya gimana? Aku udah nyerahin sama Tuhan. Ya udah, Tuhan maunya dia, kalau maunya dia gimana? Kalau kita kalau Anda kenal Tuhan, nanti Anda tahu suaranya dia kayak gimana. Makanya doa dulu. Nah ini yang namanya dibutuhkan ketekunan, supaya kita keringin dulu, kosongkan dulu, supaya Allah itu bisa hadir dalam kehidupan kita, dan kita akan mengenal bagaimana Allah. Jadi baptis nggak cuma sekedar dibaptis, habis itu bangun, selesai, saya sudah berusaha. Ketika dulu jujur saya waktu masih pelayanan itu seperti pohon ara yang dikutuk Tuhan waktu itu. Dia berbuah dia pohon itu daunnya lebat, tapi gak ada buahnya. Jadi intinya apa? Menyibukkan diri dengan pelayanan, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan rohani, tapi gak ada buahnya. Buah itu timbulnya dari arasi, ya dari pergumulan kita, dari iman kita. Nanti akan tumbuh buahnya. Yang kemarin saya sudah membagikan tentang iman tanpa perbuatan. Buah itu kan bukan dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau ikut Yesus saya harus berbuat baik, enggak. Nanti kalau kita ikut Yesus, serahkanlah itu. Makanya nanti ketika dimurnikan, kita nggak kaget, kita kenal bagaimana pemurnian itu. Kalau kita serahkan semuanya, Roh Kudus berbicara, kita udah nggak pakai ego kita, tapi ego Roh Kudusnya aja yang di depan, maka apa yang kita lakukan itu hasil dari perkataan Roh Kudus. Nah itulah buahnya. Kalau Anda berhenti, saya mau berhenti dari apa? Dari penjudi, mau jadi apa terusan? Ya nggak tahu. Pokoknya nanti aku mau berhenti, nggak bisa. Kalau kita ngomong seperti itu nggak bisa. Yang bisa gimana? Datang sujud di hadapan Tuhan. Daging saya lemah. Daging saya lemah. Saya mau berhenti berkali-kali gak bisa. Yang bisa bikin berhenti hanya Engkau. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan selalu dari dalam. Yang keluar itu buahnya. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita kehimpit masalah di padang gurun, fokusnya itu ke atas. Jangan sampai seperti buah yang jatuh di semak berduri. Makanya nah ini yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Bahkan dalam kehidupan saya belajar juga mengalami hal seperti ini. Yang diartikan apa? Ketika biji itu jatuh di dalam semak berduri, dia tumbuh. Berduri itu himpitan logika, pikiran yang realita, ekonomi keuangan, keadaan yang membuat bad moodnya enak, teman di sekitar kita yang membuat hati kita, kehidupan kita nggak enak. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami masalah A, B, C, D, dan F? Kita harus seperti ini. Nah, seandainya motor rusak, ya kudu iki dipompa.
tapi nggak ada, dan harusnya gimana? Mentok. Makanya yang Tuhan mau fokusnya ke atas. Subur seperti biji sesawi. Kalau biji sesawi itu tumbuh di tempat yang subur, Yesus itu isinya kita subur, hati kita subur, maka segala sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Tambal ban di tempat padang belantara ketika kita percaya sama Yesus, gunung saja beda, apalagi cuma ban. Intinya gitu. Jadi kadang ini ketika saya mempelajari ini itu juga membayar diri sendiri. Ini juga mengorbankan diri sendiri. Jadi apa? Kadang setiap manusia pernah mengalami yang seperti ini. Tuhan, saya ini sebenarnya menghadapi masalah A, B, C, D, E. Kenapa saya harus juga membagikan? Kadang ada saya sempat tadi sharing sama teman, kok saya harus membagikan ini ya? Dia juga ngomong, saya pernah ada masalah di posisi yang seperti kamu, tapi saya malah disuruh jadi ketua komsel, dan komselnya lumayan gede. Ternyata di situ ada memang nggak enak sebenarnya enak, tapi di dalam gak enak itu seolah-olah itu Allah memaksa kita untuk kita itu baca, pelajari, kamu akan ngerti jawabannya. Ternyata ketika kita dipaksa untuk membaca, dapat jawabannya di situ. Jadi saudara, persiapkanlah jalan bagi Tuhan itu intinya kita selalu benar-benar doa, fokus, segala sesuatunya kita kosongkan, jangan pakai ego sendiri. Siapkan bagi jalan bagi dia lempeng, yang artinya jalan raya di jalan ke atas itu enggak ada. Kalau ini nanti gimana ini pokoknya A, B, B. Yesus, ya Yesus, jangan ada yang lain-lainnya. Hanya Yesus, Yesus dan Yesus. Masalah ekonomi, masalah sahabat, masalah penyakit, masalah sekolah, masalah pasangan hidup, masalah saya ke depan, masalah apapun yang saya makan, minum, pakai, semuanya sudah diselesaikan. Jadi kayu salib, tinggal bagaimana caranya kita mengambilnya. Itu yang kadang orang susah. Makanya kadang kita dipelintir-pelintir ini. Sekarang banyak kan iblis-iblis pakai media sosial kata-kata mutiara, seperti kata-kata firman. Yesus datang membawa terang. Benar? Salah. Dialah terang. Itu. Orang lain selalu bilang, Yesus datang membawa terang. Enggak, dialah terang. Dia sumber terang itu. Kalau kita dengan pasangan hidup harus seperti ini, harus seperti ini. Enggak. Kalau dengan pasangan hidup saya doa dulu. Karena dalam pernikahan itu simbol dari hubungan kita kepada Kristus. Ketika permasalahan terjadi dalam pernikahan, yaitu hubungan kita dengan Kristus bagaimana? Kalau kita sudah mentok, gak bisa menyelesaikannya, yang kita bisa hanya berdoa, berlutut. Itu di situ gak ada yang mustahil. Karena dalam doa itu menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Maka terjadilah apa yang diinginkan Allah. Apapun permasalahannya. Nah, ketika kita mengalami segala sesuatu dan berdoa, itulah termasuk dalam padang gurun. Ketika kamu dalam masalah yang benar-benar harus diselesaikan, kok disuruh berdoa, pasti kan pikirannya kacau. Wah, gimana besok ini harus gimana. Tapi ketika kita berlutut dan berdoa, di situ Tuhan melatih. Udah, fokus dulu. Nah kan, saya ada sedikit saksian tentang waktu saya mencoba nulis ini. Anak saya tuh punya uang, dikumpulin 500 perak, ngambil dari sini 500 perak. Saya tanya, buat apa? Mau tak tabur? Buat apa? Ini cupang. Saya tahu cupang artinya berapa? 5.000 saya tahu. Tapi saya diam. Kenapa? Nah ini termasuk pada grup juga. Biar dia belajar itu. Step pertama dia belajar dulu.
punya usaha saya. Dan saya nggak ada uang juga waktu itu. Oke. Kamu berapa? 10.000. Oh, oke. Emang harganya berapa? 11.000. Iki tukunya di Jepang siji setelah saya larang ketika ada tukunya saya tahu harga cupang 5.000 kok. Ya nggak tahu, mungkin cupangnya ada tatonya atau apa, aku juga nggak tahu. Dia pakai gendangnya cupang bergendang, cupang bertato, apa bersertifikat, kan saya juga nggak tahu ya. Ya oke lah ya wes. Ketika dia punya 10.000, saya kok nggak sadar. Saya sedang di laptop ini nyiapin apa namanya firman itu. Kayak saya, Tuhan kok engkau menggunakan contoh ini ke saya sendiri gitu. Contoh ini ke saya sendiri. Saya ngalami masa-masa itu loh. Yang itu ngumpulin uang siti. Buat apa? Biar utang. Katanya orang di luar sana ndak utang nggak gentle. Judulnya kagak utang. Ngumpet tuh apa? Ya kan? Ini maksudnya tuh kadang orang Inggris itu kadang makanya macam orang. Mana kok orang utang bicara kerja. Wah, anak yang wani metu disendiri bojone ya jajal wani kok. Nah itu ojo-ojoan dorongan-dorongan yang seperti itu yang akhirnya apa, rumah tangga bertengkar. Nah mereka kan itu. Nah lanjut, ketika dia ngumpulin sampai di 10.000, saya ngomong seperti ini tanpa saya pikir, saya niatnya kerjain dia. Bapak nggak punya uang nih, boleh Bapak minta 10.000? Kamu buat apa? Itu apa? Kurang berapa? Kurang 1.000. Ya udah buat sini, buat Papa ya. Papa nggak ada loh, nanti kita makan pakai apa? Dari cuma berasa. Itu nek buat beli telur 1/4 kilo itu jadi 1.500 lumayan, dapat 4. Keluarga makan ya. Mikir mikir masuk apa? Aku takut buka baju milikku. Aduh, yes, saya bikin lagi. Saya nggak berpikiran itu. Saya niatnya cuma kerjain. Apa yang dikumpulkan dia dari 500, 200 yang ada di meja, di TV, di mana punyanya Hadi itu, di pulsa, gitu. Ya, depan jangan masuk. Sampai 10.000, belum 11. Bagaimana? Masih dia. Aduh, mikir, lembur udah mikir. Mau nangis dia. Ini bayangin. Jadi bayangnya dia ngumpul tiap perpeser dia ngumpul gitu. Itu kita loh. Kita itu ketika kita untuk memenuhi kehidupan kita, jangan kalian pikir di hadapan Tuhan uang yang kita miliki itu uang yang berarti. Enggak. Itu sama, perpeser bagi dia. Gak ada artinya. Karena kita itu inginnya Allah itu kita seperti anak kecil malu. Akhirnya udah gimana? Boleh apa enggak? Kamu kenal Papa kok? Iya, tapi yuk nanti cupangnya gimana? Loh, kamu kenal Papa enggak? Kenal. Dia Papa mari bawa uangmu. Ya enggak. Ya tapi kan nanti beli cupangnya gimana? Itu lagi puter. Sama halnya dengan Allah. Kadang judet tapi ya saya. Judet tapi ya saya. Bahasanya saya malah judet teman-teman. Sampai dihukum di ini, tapi ya sayang gitu loh. Karena anak, gambaran keluarga. Keluarga ada, kenapa sih harus ada istri anak? Itu gambaran. Kita itu keluarga anak. Pada akhirnya dia memutuskan, ya udah Pak, buat lauk udah apa-apa, pasrah. Ketika dia ngomong seperti itu, besok Papa beli cupang 3. 2 yang pertama, habis itu jadinya 3. Nangis dia. Begitu saya ngomong, besok tak beli 2, walaupun endingnya 3, nangis. Lu tak tanya kan? Enggak usah. Enggak. Ini nangis kenapa? Enggak mau tak kembalikan. Enggak. Nangis saking senangnya. Itulah yang kita alami. Kita mengharapkan 1 cupang harga 11.000, tapi Allah planningnya lah wong ana sing rego 5.000 tur gampang iso tak tukokne.
Kowe kok ribet. Ning ngarepmu ono aku istilahnya. Di depanmu ada saya. Di depan saya dia ngumpulin tung. Iki bocah iki apa sih? Ting. Apa sih? Begitu tak ajak ngobrol, oh boyo ngomong, ya wis tak kerjain sih. Nah itu loh maksudnya. Bapak tuh seperti itu. Makanya begitu, oh ya aku ngerti. Kamu ngapain ini? Oh, kamu nggak melihat bapak di sini. Nah itu makan gurun, akhirnya apa? Tak ajari sih kowe ngomong caranya seperti itu. Ketika mentok, baru dia balik tes. Beli jubah apa? Ya wis, kasihkan. Semua apa yang ada padamu berikan. Dan dari sahabat juga dia berikan semua. Aku cuma punya tepung sedikit, kasihkan. Apa yang ada padamu, kasihkan. Mengikut Yesus murid menghindari semua. Dia berikan hidupnya untuk pelayanan. Tuhan, dalam kehidupan permasalahanku, kalau aku gak bisa selesai ini, kalau bukan dari kehendak-Mu gak apa-apa. Aku maunya dari kehendak-Mu saja. Jadi kalau Engkau mau ambil apa yang aku punya, silakan ambil. Kalau Engkau ingin ambil sedikit, silakan ambil sedikit. Tuhan, ini aku seutuhnya. Ke anak saya mulai saya kasih ini, tos, benar loh. Begitu sampai, loh, wah, kok harganya lebih murah? Ini ada yang lebih murah, ini ada yang lebih murah. Nah, ini 2. Besoknya nyoba, beli lagi 2. Itu. Sekarang ada 4 di rumah, mati 1. Gak tahu kenapa, mati 1. Gak bisa kenapa. Bapak kita itu bapak yang baik. Mempersiapkan jalan bagi dia itu artinya kosongkan dirimu, kuburkan pikiran-pikiran secara jasmani menuju ke yang rohani. Beralih. Bangsa Israel itu dibentuk di padang gurun. Anggur baru itu tempatnya juga harus baru. Karena itu mempersiapkan kehidupan lama kita dimatikan, kedagingan kita itu dimatikan, pikiran secara pikiran secara logika dan secara realita matikan. Tuhan. Maaf, kadang gini, ketika kita ngomong dengan seseorang, gini, berdoa. Kamu tahu, kata-kata itu serasa kayak geli dan aneh. Seringnya seperti itu. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, menurut piye jangan gini, aku gak bisa ya, aku udah doa. Kan mesti dimati. Kalau udah ada masalah ya dibagi, masalah kok doa. Kalau yang mangan, mulai doa. Lapar ya makan, lapar kok doa. Istilahnya seperti itu. Kadang orang yang nggak ngerti menganggap doa itu hal yang aneh. Itu makanya tertulis kan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu suatu kebodohan. Ini bagi orang yang mengerti firman dan mengenal Bapa sebagai Bapak kita, mengenal Dia karena Dia Bapak kita anaknya. Kita tahu kemana kita lari. Pernah saya menganggap remeh mama saya. Kalau ada masalah doa, ketawa saya. Ada masalah ya. Caranya nak utang ya dibayar, utang doa gitu. Tapi ternyata itu jawabannya. Semakin nggak doa semakin dalam. Iya, ini gimana juga? Ternyata doa itu kekuatan anak-anak Allah. HP untuk kita berhubungan. Kita di sini itu ambasador. Kerajaan asli warga negara kita adalah kerajaan surga. Kita di dunia ini ambasador yang membawa, yang mempromosikan surga itu seperti ini. Hubungan kita HP, WA, dengan Tuhan. Itu apa? Doa. Nanti dia akan ngomong, aku maunya seperti ini. Oh ya siap, jadi menyamakan kehendak dia dengan kehendak kita di sini. Contohnya seperti itu. Puji Tuhan.
banyak hal yang saya alami, dan terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk membagikan ini semua. Ada banyak hal yang seharusnya saya sampaikan, tapi karena satu hal yang saya hadapi sampai sebenarnya saya nggak mau ayat ini, sebenarnya ada ayat lain, cuma nggak tahu kenapa ayat ini itu belum semuanya, belum semua, yang mungkin akan di part 2 saya akan memberikan secara rinci semuanya. Saya benar-benar saya mempersiapkan yang lain yang saya mau, tapi keluarnya yang ini saya nggak tahu kenapa. Jadi puji Tuhan, itu yang diartikan. Jadi kesimpulannya adalah kosongkan diri kita, fokus dalam apa yang kita kerjakan. Yesus, 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 dan Yesus. Apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya Yesus, Yesus, dan Yesus. Mungkin orang bilang akan sidik-sidik Yesus, sidik-sidik Yesus. Balik kata itu, Yesus atau sidik-sidik. Kalau kamu Yesus sidik-sidik, bagi saya Yesus itu segalanya. Hal terkecil pun, apapun yang saya kerjakan, Yesus, Yesus, Yesus. Mulai sekarang saya selalu mencoba dan belajar. Saya bagaikan tanah kering, saya bagaikan padang gurun yang merindukan air. Saya ingin air itu, air yang dari Allah, yang tidak akan pernah haus, itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kesimpulannya, selalu berdoa dan berdoa dalam kehidupan kita. Minta sang leader dan singer untuk mencukupi. Kita pujikan lagu yang semuanya.
pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bagaimana kita akan menjadi utusan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bukan memikirkan hal-hal duniawi lagi, tapi fokusnya ke atas. Jalan itu menuju ke atas. Kenapa menuju ke atas? Karena menuju kepada pikiran ilahi, perkara-perkara yang di atas. Kita yakin dan percaya saat kita sudah tertuju kepada perkara yang di atas, semua kebutuhan kita Tuhan sediakan. Dan bagian kita adalah, mari belajar bersama-sama. Firman Allah sudah disampaikan. Dan kita percaya dan kita yakin bahwa firman Allah itu bertumbuh dalam hati kita, hidup kita, dan berbuah lebat. Dan kita saat ini menjadi ambasadornya Kristus di muka bumi. Kita menjadi utusan Tuhan di tempat ini. Dan kita percaya Tuhan berikan kepercayaan yang lebih bukan kita. Mari apapun pergumulanmu, permasalahanmu saat ini serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita bersama dengan kita. Saya mengundang Pak Harto Susanto untuk maju. Kita akan berdoa untuk Bapak Harto Susanto dengan segala pergumulannya. Kita percaya bahwa ada perkara yang Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, Engkau yang terus ada bersama dengan kami. Yang terluka bakar, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi.
jalan bagiku, kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu membuat dan mengadakan mujizat dalam hidup kami yang tidak kami mampu, Engkau sudah kerjakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan. Engkau pakai dalam hidupnya lebih luar biasa lagi. Engkau berkati rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya, apapun pergumulannya Tuhan, Engkau yang menjawab jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ada pengumuman sebelum nanti kita memberikan persembahan. Besok minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan tamu dari Semarang. Cuma kesaksian luar biasa, nanti bisa ajak teman-teman yang lain. Ini seorang ibu yang sangat dipakai Tuhan, dan kita percaya bahwa saat ada hamba Tuhan datang ke sini, tamu atau undangan gitu, Tuhan punya sesuatu yang spesial di tempat ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Nanti istri saya akan berdoa untuk persembahan. Mengucap syukur Tuhan untuk petang hari ini, di mana kami diberkati, dikuaskan dan ujian penyembahan. Saat ini kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap tangan Tuhan dari anak-anak-Mu yang akan memberkati pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya semuanya terhormat kemuliaan nama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Anak Cucu Gimana. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama, mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Bagian kami sudah kami kerjakan dan kami selesaikan. Kami percaya Tuhan, saat ini giliran bagian-Mu Tuhan mengerjakan dan buat kami.
sepanjang minggu ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, selepas ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, akan sampai ke minggu lagi kami terus mohon pimpinan Tuhan, menurut Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami perbuat seperti untuk Kristus. Mampukan kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap jemaatku yang hadir pada malam hari ini, segala pergumulan hidupnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati pergumulannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau ada bahkan di titik terendah sekalipun, Engkau ada bersama dengan mereka. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Dan kami percaya Tuhan ada firman kepada mereka. Setiap ada pergumulan, firman itu kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman pemusik yang sudah setia melayani tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau lipat kali gandakan kita berkat dan rumah tangga dan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk lain-lain Tuhan yang lain, kami serahkan dalam tangan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang di rumah yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Mungkin mereka sakit, ada kelemahan tubuh. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk tempat ini, untuk Horizon Nalas berkati. Kami percaya Tuhan dalam keberadaan kami. Kami percaya modal ini boleh diberkati luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati setiap pegawainya dan karyawannya, Tuhan, bahkan pemimpinnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Semarang penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya dimanapun ada anak-anak Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat yang kasih dalam Tuhan, setelah Kau beribadah bersama-sama, mari arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan dan angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub memberkati setiap pekerjaanmu, buah kandunganmu, apapun kau kerjakan yang berhasil. Anak-anakmu diberkati, istri suamimu diberkati, apapun usahamu diberkati. Dan saat ini yang percaya Tuhan, yang sudah menerima berkat Tuhan dan siap untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya karena Ku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawabnya aku. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Di belakang sudah disediakan berkat